Kembali kita bertemu di awal bulan Mei, di mana kita melihat penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah online. Walaupun kita hanya berjumpa lewat sarana media televisi atau handphone kita, namun percayalah, di mana kita berkumpul dan merindukan Allah, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan kita bisa merasakan hadiratnya. Kita bisa merasakan jamahannya. Bahkan kita bisa mengalami pemulihan yang daripada Bapa. Kita bersyukur buat bulan yang baru, bulan Mei. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang sudah menyertai kita sepanjang bulan yang telah lewat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, virus yang menyebabkan banyak orang tertular dan ada yang meninggal, yang menyebabkan kehidupan kita tidak berjalan seperti biasanya. Orang-orang bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah seperti yang kita lakukan pada saat ini. Namun kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dengan keyakinan ini, kita siap menjalani sepanjang bulan ini karena Dia Allah yang sama, yang sudah menyelamatkan dan meluputkan kita. Dia Allah yang telah memelihara kita sepanjang bulan yang telah lewat, adalah Allah yang sama yang terus menyertai, memimpin dan melindungi hidup kita. Dialah yang sanggup memberkati kita sehingga kita tidak berkekurangan. Sehingga bulan ini pun, bulan Mei, menjadi bulan yang penuh dengan berkat dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan ini kita membahas tema besar kita adalah lebih dari pemenang. Kita ini lebih daripada pemenang, more than conqueror. Nah, inilah yang kita akan bicara sepanjang bulan ini. Dengannya kita meyakini bahwa di dalam Yesus kita ini lebih daripada pemenang. Itu sebabnya sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat saat ini kami tahu bahwa Engkau bersama-sama kami. Engkau yang mencurahkan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami merasakan jamahan-Mu, hadirat-Mu yang membebaskan, yang memulihkan. Sehingga kami tetap teguh dan kuat, berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak pernah takut dan khawatir akan hari-hari esok. Karena Tuhan adalah jaminan dalam hidup kami. Urapi kami dan firman-Mu yang disampaikan sungguh boleh berbicara kepada kami pada saat ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita membaca dari kitab Roma. Pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31. Dikatakan di sana, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hidup yang berkemenangan, bukan berarti hidup kita ini tidak pernah mengalami yang namanya persoalan, pergumulan, kesukaran di dalam hidup kita. Bahkan sebagai seorang pemenang pun kita akan menghadapi bahwa kesukaran dan kesulitan itu selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh mengizinkan ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hati kita. Karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Nah, tema kita adalah lebih daripada pemenang. Apakah yang membuat hidup kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi? Yang pertama minggu ini yang kita akan bahas adalah kalau Allah di pihak kita.
kalimat Allah di pihak kita. Seperti yang kita sudah baca di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita. Nah, ini yang perlu kita sungguh-sungguh mengerti pada saat ini tentang keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Calvin, seorang tokoh teologi, tokoh kekristenan yang sangat terkenal. Dia berkata begini, orang-orang Kristen tidak akan pernah takut, tidak pernah gentar menghadapi apapun juga kalau dia yakin ada Allah yang berpihak di dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, sekalipun kita memiliki ada banyak kemampuan, kita mempunyai banyak sumber, ada orang-orang yang berpihak kepada kita. Namun kalau Allah tidak di pihak kita, maka kita tidak akan pernah berhasil di dalam hidup kita. Artinya, keberpihakan Allah itulah hal yang sangat penting yang menjadi jaminan untuk setiap kita hidup berkemenangan. Nah, Allah ada di pihak kita. Itu yang harus kita yakin sungguh-sungguh. Sekalipun ada orang yang bertanya begini, Pak, apakah benar Allah di pihak kita? Kalau Allah di pihak saya, mengapa Allah mengizinkan saya menghadapi persoalan dan kesulitan seperti ini? Pak, kalau Allah di pihak saya, mengapa Tuhan mengizinkan saat ini kita mengalami virus yang mematikan ini? Yang menyebabkan banyak orang mengalami kesusahan, kesukaran di dalam kehidupan mereka. Apakah yang menunjukkan bahwa Allah itu di pihak kita? Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau Allah di pihaknya, tentulah dia akan terluput dari yang namanya kesukaran. Namun tidak. Kita akan terus mengalami kesukaran. Karena itulah lawan-lawan yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Karena kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang sedang mengalami penganiayaan. Mereka mengalami tekanan. Mereka mengalami intimidasi karena iman mereka. Namun Paulus meyakinkan kepada jemaat di Roma bahwa semua tantangan, kesukaran, aniaya itu tidak akan mampu menghancurkan hidup mereka karena Allah ada di pihak mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita memiliki ada banyak musuh-musuh yang akan menghadang kehidupan kita. Kita akan menghadapi banyak tantangan kesukaran yang ada di hadapan kita. Itulah yang Paulus gambarkan di dalam Roma pasal 8 ini. Dia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kalau kita sungguh-sungguh meresapi ayat-ayat ini menunjukkan betapa kekristenan kita ini bukanlah suatu perjuangan iman yang mudah. Karena kita sepertinya menghadapi maut setiap hari dan kita dianggap sebagai domba-domba yang siap untuk disembelih. Inilah keadaan orang-orang percaya. Sepertinya kita itu lemah, tidak berdaya. Sepertinya kita tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk kita menghadapi kesukaran dan tantangan dalam hidup kita. Ya, sepertinya kita adalah orang yang lemah dan memang kita lemah. Kita tidak berdaya, kita ini manusia biasa. Kita punya banyak keterbatasan, kita punya banyak kegagalan. Masa lalu kita menunjukkan betapa kita orang yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dengan hidup kita. Tetapi ada berita baik yang kita harus tahu. Yaitu sekalipun kita ini tidak punya kekuatan, kemampuan, kita ini tidak berdaya, penuh dengan kelemahan, kegagalan. Namun Allah mau berpihak
dalam hidup kita. Dia ingin menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Allah. Dan Dia bisa mengerti perasaan kita ketika kita takut, kita sedih, ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami keputusasaan. Allah ikut merasakan. Karena Dia berpihak di dalam hidup kita. Nah, inilah kabar baik dalam hidup kita. Sehingga kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada satu hal apapun yang sanggup menghancurkan hidup kita. Apapun situasi dan keadaan yang kita alami dalam hidup kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita tidak akan pernah jatuh, tergeletak. Dia yang akan membangkitkan kita kembali dan membawa kita berjalan kembali, meraih janji-janjinya yang Dia sediakan di dalam kehidupan kita. Penting sekali untuk kita menyadari bahwa Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, sama seperti Allah di pihak Yusuf ketika dia mengalami pencobaan, tantangan, kehidupan dalam kehidupannya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijual kepada Potifar. Kemudian Potifar mengkhianati dia dan memenjarakan dia. Disitulah Tuhan menyertai dan berpihak kepada Yusuf. Sehingga hidupnya sekalipun mengalami bertubi-tubi persoalan. Tapi dia tidak pernah jatuh tergeletak. Allah membawa dia untuk keluar sebagai pemenang di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Allah menyertai Yusuf. Allah berpihak kepada Yusuf. Sehingga bukan hidupnya makin hari makin merosot, makin meredup. Justru hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Allah berpihak kepada Yusuf. Demikian pula ketika Allah berpihak kepada Daud. Saat Daud menghadapi Goliat, raksasa orang Filistin itu yang tingginya 2 meter lebih. Dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Berhadapan dengan seorang pemuda yang bernama dengan Daud. Yang belum punya pengalaman perang. Yang tidak diperlengkapi dengan pakaian perang. Dia hanya dipersenjatai dengan alih-alih. Namun, apa yang membuat Daud mampu mengalahkan Goliat? Apa yang membuat Daud mampu menghancurkan raksasa Goliat? Karena faktor Allah. Allah ada bersama-sama dengan Daud. Tuhan berpihak kepada Daud. Itu juga yang dialami oleh Daniel. Ketika dia di Babel. Di mana seluruh orang diminta untuk menyembah patung dari raja itu. Tetapi Daniel, dia tidak ingin menyembah patung Raja Babel. Karena dia tahu hanya Allah yang patut disembah. Dia tahu apa resiko dari keputusannya. Dia akan dijebloskan kemana? Ke gua singa. Namun apa yang terjadi? Allah berpihak kepada Daniel. Dan dia mampu melewati setiap kesukaran dan tantangan itu. Sehingga ketika dia di gua singa, singa-singa tidak memakan dia. Inilah bukti keberpihakan Allah kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hal yang sama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat hidup kita lebih daripada pemenang? Yaitu kalau kita di pihak Tuhan dan Tuhan ada di pihak kita. Hari ini pastikan bahwa Allah di pihak kita. Mengapa kita di pihak Tuhan dan Allah di pihak kita? Karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Allah berpihak kepada kita. Dia sendiri yang mengasihi kita. Bahkan dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan yang dia nyatakan kepada hidup kita. Kita bersyukur. Kita dicintai Tuhan. Kita dikasihi oleh Allah. Artinya Allah berpihak kepada kita. Karena di dalam diri kita
Dia melihat darah anaknya yang tercurah, yang telah membasuh semua dosa-dosa kita. Sehingga hari ini kita adalah milik Allah. Dan dia mengenal siapa kepunyaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita? Kita adalah anak Allah. Siapakah kita? Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Kita orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Allah berpihak di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita berani untuk menghadapi keadaan, situasi. Bukan berarti kita merasa kita jagoan, tidak. Kita punya banyak keterbatasan, namun kita percaya bahwa dalam hidup yang kita jalani ini, Allah menyertai hidup kita. Dia memimpin kita, menjaga dan melindungi kita. Dia selalu ada untuk membela kita karena dia di pihak kita. Itu sebabnya ayat ini sangat luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan sebagai pemenang akan menjadi milik hidup kita karena Allah ada di pihak kita. Mari kita bersyukur karena kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Dia mengerti semua pergumulan, semua beban, semua kesusahan, semua pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi Tuhan itu selalu hadir. Dan kalau dia hadir bersama dengan kita tidak akan mungkin mundur. Kita tidak akan mungkin menjadi hancur. Justru sebaliknya, kita mungkin naik. Kita boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan ada seorang pun takut dan gentar akan hidupnya. Kita usir semua ketakutan, semua kegentaran yang ada dalam hati kita. Dan biarlah damai sejahtera Allah itu menguasai hati kita. Karena di dalam kita punya Allah yang luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maju terus Bapak, Ibu, Saudara. Izinkan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Hari ini saya ingin berdoa. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami kelemahan dan putus asa, tertekan di dalam jiwanya, saya punya kabar baik bagi setiap kita. Allah ada di pihak kita. Sebagaimana dia di pihak Yusuf. Sehingga Yusuf diangkatnya dan dia berhasil. Demikian pula akan kita alami dalam hidup kita. Sebagaimana Allah berpihak kepada Daud. Dan Daud mampu mengalahkan Goliat. Demikian pula Allah ada di pihak kita. Kita sanggup mengalami kemenangan atas semua raksasa persoalan yang sedang kita hadapi pagi hari ini. Taruh tangan kanan di dada. Saya ingin berdoa bagi engkau yang berbeban berat. Supaya hari ini Tuhan berikan engkau kelegaan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bagi setiap orang yang meletakkan tangan di dada. Kami tahu kami menghadapi banyak tantangan dan pergumulan hari-hari ini. Namun hari ini kami mengerti bahwa Allah ada di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang bisa melawan kami? Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap orang yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Hari ini bangkit, kuat kembali. Dan berkata, aku tahu penebusku hidup. Dan aku akan melihat hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu, janji-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Juga taruh tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Saya ingin berdoa karena saya percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mereka meletakkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Saat ini juga aku perintahkan setiap penyakit yang ada dalam tubuh anak-anak-Mu. Pergi di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami dipulihkan. Kami disegarkan kembali. Karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin berdoa untuk masalah ekonomi, finansial. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan tutup sehingga mempengaruhi perekonomian bangsa kita. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Saya berdoa supaya Tuhan
senantiasa membukakan pintu-pintu berkat bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita tidak berkekurangan. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa bagi setiap umat-Mu yang mungkin mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan. Hamba percaya di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan hari-hari ini, berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Engkau punya 1001 macam cara untuk membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Itu sebabnya hari ini kami terima berkat-Mu dengan iman. Kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan segala keperluan kami. Sehingga kami sungguh diberkati dan semua yang kami perlukan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.